karena waktu juga Pak Ipo juga kasihan udah nungguin lama nih Pak. Terus selanjutnya waspada. Waspada udah ya. Apalagi sadar bahwa hidup itu tidak selamanya di atas, bahwa nggak selalu harus kencang berlari Pak ya. Kayak lagunya Padi gimana? Silahkan nyanyiin. Jadi nggak harus kencang, pasti ada berhentinya Pak ya, karena kalau kencang lari terus kita capek Pak ya. Sadar juga kalau kita tuh punya tanggung jawab, walaupun belum menikah, mungkinnya tanggung jawab terhadap diri sendiri pun ada, bahwa tidak merepotkan orang lain dengan harus menafkahi kita pun itu salah satu tanggung jawab Pak ya. Tapi jangan lupa pula bahwa kita sudah berada di sini tuh sudah banyak jasa dari orang lain Pak ya, dari orang tua, dari saudara, mungkin dari yang lainnya juga Pak ya. Dan harus sadar juga bahwa kita tuh diciptakan nggak cuman buat bersenang-senang Pak, nggak cuman buat nyari terus habis itu duitnya kasih dikit buat orang tua, buat temen, terus kita senang-senang habisin, nggak juga Pak ya. Di Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadanya. Setan pun harusnya beribadah dulunya katanya beribadah Pak ya, katanya. Tapi karena kesombongannya dia menolak akhirnya. Jadi ibadah itu apa sih Pak? Ibadah itu segala sesuatu yang diridhoi Allah, yang tidak dibenci Allah, baik perkataan, perbuatan, lahir dan batin. Jadi sekiranya menurut logika kita ini nggak disukai Allah nih, tapi sebaliknya ada yang disukai Allah, mungkin itu bisa insya Allah masuk ibadah. Kerja pun insya Allah ibadah Pak ya. Karena menafkahi orang yang dalam tanggungan kita itu pahalanya besar Pak. Terus kemarin kata Ustadz Ifukur Rahman pun ada dosa-dosa yang tidak terhapus dengan puasa, dengan sholat, dengan zakat, tapi terhapus dengan menafkahi. Dan itu pahalanya besar sekali Pak, menafkahi anak yatim dan janda. Iya. Itu bagus. Cung anak yatim. Cung. Paham. Itu mana dia? Iya. Terus sabar itu katanya pukulan pertama ketika menghadapi musibah. Tapi maaf sebelumnya saya disclaimer, saya ngomong ini ya karena buat ngisi aja Pak ya, bukan berarti apa yang saya ucapkan ini saya sudah sempurna menjalankannya Pak ya. Ini cuma menyampaikan ya teori yang mungkin juga bisa saya salah gitu ya. Hemat dan mengabdi, setiti lan ngabekti. Saya belum nyatat nih. Hemat itu bisa jadi bagian dari waspada tadi Pak ya. Dari bagian dari waspada, dari pertahanan diri ketika kita longgar, ketika kita merasa cukup, tidak menghabiskan segala yang ada, tetapi disisakan untuk ketika nanti dibutuhkan. Bukan cuma ketika di dunia saat kere nih, saat nggak ada uang atau apa ya, cuman bisa juga untuk nanti di bekal di sana gitu. Nggak semua dihabiskan untuk dunia gitu. Lanjut Pak ya, ikhlas dan tenang. Ikhlas, insya Allah semua tahu ikhlas Pak ya. Ada suratnya dalam Al-Quran Pak ya. Berarti melakukan sesuatu tanpa harus disebut-sebut, rasanya ikhlas gitu ya. Ya. Bacakan dong. Apanya? Soal ikhlas. Soal ikhlas insya Allah udah tahu lah ya. Ikhlas dan tenang. Tenang. Aduh, itu Pak. Tenang. Saya masih banyak belajar Pak dalam setiap poin yang saya sebutkan tadi Pak ya, termasuk dalam tenang. Mungkin bisa dilihat saya masih banyak gak tenangnya Pak ya. Bisa ya kan. Ya intinya gini. Kalau intinya kalau bagi teman-teman ya itu udah tumanina itu ya anteng lah, ya udah ngikutin arahan dari pimpinan yang ada, leader, pemain dan sebagainya ya. Ikuti aja alurnya kayak air ya. Karena apa? Ya kalau dikatakan rezeki itu dia ada yang ngatur, memang udah ada yang ngatur ya. Ya tapi kalau nggak dicari ya nggak mungkin. Teman-teman ya tanpa keluar rumah pun pasti ada rezeki, ada yang ngasih makan. Tapi ketika teman-teman keluar dari zona aman ya pasti akan bertambah gitu ya.
nanti dapat sesuatu yang baru, ilmu yang baru, ya hal-hal yang baru ya. Sama ya, kemarin ada yang nanya, Pak kenapa saya yang dipindah gitu ya, sama seperti itu jawabannya, ya karena kamu yang terbaik, ya karena kamu yang terpilih. Dan mohon maaf, saya nggak pernah, sebenci-bencinya saya nggak akan buang orang ya. Dan di sini nanti ada Pak Ipul, saya nggak pernah buang orang. Nah, setiap ada tap down, tap up ya kan, saya ngasihnya yang bagus, pulangnya yang jelek ya kan, seperti itu. Tapi tetap saya terima, saya iniin ya, karena apa, saya sendiri nggak sempurna, sama ya apa yang dikatakan ya Mas Hendra itu benar. Kita itu nggak ada yang sempurna, ada yang celah kurangnya banyak ya. Suatu hal yang perlu bareng-bareng ya. Kita di sini bareng-bareng untuk ya intinya mengutarakan sesuatu ya. Kalau di pabrik itu ada atasan, ada bawahan, ada senior, junior ya kan. Apalagi kalau Hakim sama Rapi ya kan, rudu-ruduan nih, bahasa Jawanya rudu ya kan. Udah kamu aja ya gitu. Ya itu juga nggak boleh ya. Intinya tumanin aja dengan keadaan seperti ini, pegang kata-kata ini, nanti akan ada manfaatnya. Nah, manfaatnya banyak sekali. Lakukan ya, walaupun ya mohon maaf saya belum bisa. Cuman ini nyari lama banget ini. Ya nyampe ini lama ya dapat. Saya tanyain juga ke orang tua ya kan, ini apa. Kalau saya sendiri, kalau ngelihat orang layak apa enggaknya itu dari kerjanya ya. Walaupun ya selengean ya TA gitu, tapi dia mau kerja keras, bakbuk gitu, bantu temennya yang susah, ngajarin temennya, ya masih dimaafkan, masih kita bisa diperbaiki. Jadi yang tadi saya bilang, nggak ada yang sempurna, masih bisa diperbaiki, diajari ya. Yang namanya manusia itu pasti bisa diajari, nggak mungkin ya. Nanti kalau diajari nggak bisa, suatu saat akan sadar dan akan ingat perkataan-kataan temennya, pimpinannya ya kan, itu akan ingat ya. Dan pesan saya ya, ketika teman-teman udah nggak di sini, terus ingat omongan kita yang ada di sini, satu hal, jangan pernah menyesal, karena menyesal akan membuat teman-teman terpuruk ya. Tapi harus semangat ya. Jadi untuk apa? Untuk acuan teman-teman gitu. Nah, saya yakin ya, sesusah apapun ya Tuhan itu pasti memberikan kemudahan. Karena apa, tadi di truk juga ada tulisannya ya. Di balik kesusahan pasti ada kemudahan ya. Iya. Ya Kim. Ya itu Gus siapa Kim? Hitam. Istrinya siapa Kim? Mum. Ya. Jadi ya boleh lah kita, iya kayaknya kalau nggak salah Mumpuni. Jadi bolehlah kita paku itu ya teman-teman, paku yang hantaman yang paling keras itu yang lurus ya, tapi yang bengkok nggak akan dihantem, tapi dibenerin dulu tuh, lurus baru dihantem. Nah, kata kayu tega paku ya kan, kata paku, kamu nggak tahu sih rasanya jadi aku dihantem nih pakai palu gitu. Seperti itu. Sama kayak Hakim sama Raffi. Misalnya Hakim enak nih di Memo Pronsep bisa nyetok ya kan, tahu-tahu teh aja segan gitu kan. Itu ya. Kata Raffi, kata Hakim enak, Raffi bisa ngenik itu, bisa duduk di polybok ya kan, sampai polyboknya ditulisin tuh, kalau sudah dipulangin gitu ya kan. Seperti itu ya. Saya nggak akan maki-maki teman-teman, paling saya iseng aja, saya tulisin tempel gitu kan. Kalau TA saya panggil duduk, mau CNC apa mau ini nyoret ya itu. Sama halnya kalau teman-teman yang lain ya, kalau teman-teman yang lain mau nyoret, apa saya nyoret muka teman-teman gitu biar hitam sama kayak saya ya. Jadi intinya saya nggak nyelek-nyelekin teman ya kan, bahkan bawa diri saya sendiri, saya hitam, saya akuin saya hitam daripada orang lain yang ngomong ya. Seperti itu. Jadi jalan itu lurus aja ya, lurus itu ya kayak air mengalir ya. Kalau disuruh kiri ya kiri, kanan ya kanan, nikmatin aja ya. Segala sesuatu halnya itu ya akan balik ke teman-teman sendiri ya. Bentar lagi ya, yang permanen itu 0,7 akan cair kalau yang dapat ya kan. Desembernya semuanya juga sama ya kan, akan dapat, kecuali kilang akan habis. Nah, ya.
biarin dan bapaknya datang. Apa? Jadi seperti itu ya. Jadi harus bersyukur sedikit sekecil apapun ya yang diberikan nikmat Tuhan ke kita harus kita syukurin ya. Ya disyukuri supaya nikmat yang besar itu datang. Biasanya seperti itu ya. Ya sebenarnya kalau kayak kata-kata seperti ini harusnya Mas Hendra ya, karena itu di tempat saya itu dia yang paling imannya paling kuat ini ya. Kadang-kadang saya juga ini ya, kalau saya mau ngomong dia manggil dia duduk di rest area itu saya harus buka dulu di Google hadis ya, saya cari deh hadis yang menyentuh ya gitu. Nah, ini tugas saya ini bukan mau mengecilin sampean Mas ya, jadi gini Injil parah jadi gini saya kasih tugas teman-teman ya Mas Hendra ya, tolong tugas sekarang itu sampai mantau ya, belajar mantau ya, jalanin aja. Nggak enak, saya nggak enak sama yang lain ya biarin, itu Bang Aden ya proses ya biarin, terserah saya. Karena apa? Regenerasi ya, kalian permanen itu harus ada regenerasi ya. Nanti Bang Ade bisa, siapa tahu tahun depan diambil ya kan, tes comot pindah ya kan, itu gantinya ada itu. Kalau amat gantinya amat ya agak susah sih, ketawa melulu kalau disuruh, walaupun dikerjain ya, tapi ya seperti itu ya. Jadi apa, nggak ada yang salah ketika orang-orang, sifat orang-orang itu berbeda-beda. Jadi ya nggak usah gimana-mana. Nah teman-teman pun nanti ketika namanya keluar, jika disuruh pindah yang mau, siapa tahu akan lebih baik, siapa tahu rezekinya bertambah. Yang penting saya titip ya, kata-kata itu sampean simpen, sampean pegang, artikan. Kalau nggak ada yang tahu, ada yang membingungkan, tanya ke Mas Hendra atau ke saya ya gitu. Karena apa ya, cukup bermakna kalau bagi saya ya. Karena kalau saya sendiri takut hilap doang untuk detik-detik sekarang. Karena apa, emosi saat ini nggak bisa saya kontrol gitu. Kalau fokus ke sana, jadi ya itu tolong kalau saya agak suara keras ya tolong maafin, karena biasanya ada sesuatu hal yang harus disampaikan ke teman-teman tapi bingung nyampainya seperti apa, karena perasaan orang, hati orang itu berbeda-beda ya. Mungkin itu aja dan saya sekilas sedikit dari pekerjaan kita ya, tolong disabarin keadaan kita seperti ini ya. Suatu saat pasti akan baik lagi seperti sedia kala. Selagi Toyota masih mengayomi kita, Astra masih mengayomi kita, jangan pernah takut. Sejarah saya itu nggak ada kok collab bangkit lagi, biasa permainan ini, nikmatin aja, ikutin alur. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak terima kasih buat teman-teman saya dan keluarga diundang ke sini nih. Bisa liburan ya mudah-mudahan apa yang sudah dikeluarkan sama teman-teman dan teman-teman mudah-mudahan berkah, dan yang belum dikeluarkan ya sudah bisa keganti ya. Nyambung dari yang tadi Pak Harsoyo. Tadi Pak Harsoyo kan ya kondisi ADM seperti ini ya, naik turun ya. Ini kan doa teman-teman terjawab nih. Jadi nanti di bulan September teman-teman harus siap fisik. Kita lemburnya sampai dengan jam 7 produksi jam 7 lah. Terus itu di malamnya juga kita udah ada lembur awal ya, seenggaknya gak nol banget lah kan, lumayan gitu. Makanya kan ya teman-teman juga harus tahu beberapa ya, ketika kita harus melakukan sesuatu berarti kan ada sesuatu yang harus dikorbankan. Salah satunya kan dengan kondisi kemarin, kalau kita dengan jalan kondisi 0,95 itu jam 3 kita udah berhenti Pak, udah off ya, jaman udah berhenti. Nah, karena nanti di September kita take down ke 1,1 ya, alhamdulillah tuh secara planning di awal tuh overtime-nya 120. Tapi kemarin saya lihat minute meeting di produksi itu 135. Berarti kan 19.00-nya 19.15 sama perlu isi WIP. Nah, maksudnya kan dengan kondisi seperti itu
ya hati-hati, jangan kupur sama nikmat. Ketika gak ada lemburan, lemburan mana Pak? Gak ada lemburan. Ketika lemburan banyak, seringnya masuk, ya tidak jaga kesehatan, ya. Ya justru kan maksudnya, ya kalau ngomongin lemburan apa kencang-kencang ya mungkin saya golongannya saya, Pak Hendra, Pak Arsoyo, teman yang senior udah ngalamin, udah wah kalau misalkan pulang ke rumah itu ya cuman numpang tidur doang gitu. Tahu-tahu melek udah suruh berangkat lagi. Ya sekarang kan teman-teman kemarin dikasih waktu buat istirahat. Nah, sekarang nanti di September disiapin fisiknya. Ya cari duit daripada apa diem di rumah mendingan masuk. Lumayan, ya kan? Ya Pi ya. Terus yang berikutnya juga saya nitip sama teman-teman. Di kondisi sekarang itu ya kalau misalkan teman-teman ngelihat kondisi mobil konvensional itu sekarang udah kegerus sama namanya mobil listrik ya. Nah mobil listrik sekarang sih kalau misalkan kepercayaan konsumen itu masih percaya sama konvensional. Ya tinggal kita bagaimana menjaga ya kepercayaan konsumen gitu. Saya Pak Harsoyo mungkin dealer yang lain nggak bisa ngototin satu persatu, misalkan ada apa lagi proses diliatin sampai KPA sampai ngecek, nggak bisa. Itu kan kembali ke teman-teman. Justru kita tidak mengawasin itu maksudnya kan karena kita percaya sama teman-teman. Tapi ya kepercayaan itu jangan disalahgunakan ya. Saya juga misalkan Pak Harsoyo, saya minta maaf kalau misalkan ya kalau ketika ngomong ada nada keras atau apapun ya udah itu mah anggap aja ya sama-sama lah. Saya juga sama di sini kan sama-sama kuli. Bukan bosnya, bukan ini, bukan. Diomelin sama atasan ya wajar. Anggap aja kita kerja itu buat diomelin. Ya udah tapi kitanya jangan diambil hati. Kita di sini kerja cari duit. Ya dari sekarang teman-teman juga harus apik sama keuangan. Teman-teman kan harus tahu. Saya kerja di sini paling lama 2 tahun. Udah gitu doang paling lama 2 tahun. Ya paling misalkan setahun ya itu berarti kan bonus. Ya. Tambah setahun lagi berarti kan bonus ya. Jadi teman-teman ya tolong dijaga kondisi sekarang ya. Sekarang komunikasi sama leadernya udah bagus ya. Anggaplah teman-teman tuh leader itu ketika di pabrik ya anggap aja kakak paling tua buat teman-teman. Yang dikeluh kesahkan itu kan bukan hanya pekerjaan aja. Kalau emang ada dipercaya buat dijadikan curhat ke teman-teman senior, insya Allah Pak gak bakalan ngejerumusin teman-teman kita ini. Ya, itu bakalan ngejerumusin. Jadi ya tetap semangat dengan kondisi sekarang. Ya, jaga kesehatan. Intinya jaga kesehatan, jangan kekompakan, komunikasi yang baik, segala sesuatu disampaikan dengan baik. Ya, sehingga kita bisa saling menghargai sama teman-teman. Ya. Ya misalkan kalau Pak saya minta cuti ya kalau saya ledekin ya jangan sakit hati. Ya kan? Nah kayak Nanang minta cuti, kemarin dikasih cuti 3 hari gak mau. Seminggu? Iya mau dikasih seminggu malah tuh gak mau. Ya jangan bisa diambil hati. Ya mungkin udah itu aja Pak dari saya. Kalau misalnya ada yang mau disampaikan silahkan, masih waktu masih bisa disampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin itu sungguh menakjubkan karena setiap perkaranya itu baik. Namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati. Ini yang bagusnya Pak. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Dan jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya. Semoga itu bisa kita ambil manfaat Pak, terutama bagi saya Pak. Terutama bagi saya dan umumnya, semoga bisa kita semua untuk mengambil manfaatnya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bersiap untuk maghrib mungkin Pak ya. Terima kasih untuk Pak Ibu, Pak Harsoyo sudah memberikan arahan Pak ya. Atau mungkin dari Bapak Produsennya silakan. Oncok kendir. Yo.